melihat Hagai dalam bagian yang terakhir, pasal 2, ayat 11 sampai 24. Saudara, kemarin kita melihat ada 3 pesan singkat untuk mendorong para pekerja ini menyelesaikan pembangunan. Kemarin kita baru membahas 1 poin tentang pesan itu, yaitu lihatlah ke belakang, Allah beserta kita. Ya, bangsa ini jatuh dalam keputusasaan dan kehilangan semangat untuk membangun. Kemarin kita melihat bagaimana Hagai memberikan nasihat dorongan 4 hal untuk menguatkan mereka bangkit melakukan pembangunan itu. Yang pertama tentang kehadiran Allah, yang kedua tentang perjanjian dengan Allah, yang ketiga tentang janji Allah, yang keempat tentang kehidupan yang dicukupkan oleh Tuhan untuk pembangunan itu. Maka poin yang kedua yang kita akan lihat di sini adalah lihatlah ke dalam. Terjadi kontaminasi. Di dalam ayat 11 sampai 20 kita lihat sekitar 2 bulan kemudian atau tanggal 24 bulan yang ke-9 yang dikatakan di dalam ayat 11 tersebut, Tuhan berfirman kembali kepada Hagai dan memberinya pesan tentang dosa. Jadi kita lihat di sini. Tuhan tidak memberkati orang-orang dengan caranya karena mereka tidak kudus, saudara. Ya, jangan lupa itu. Jadi penting sekali kita lihat di sini bagi mereka untuk menjaga diri tetap di dalam kekudusan di hadapan Tuhan. Kudus dan najis itu menjadi satu tema sentral secara khusus dalam kitab Imamat dan secara khusus dalam kehidupan perjanjian lama untuk umat Allah. Maka ini bukan sesuatu hal yang sangat remeh dan bisa disembarangkan saja. Tidak bisa. Ini sesuatu hal yang sangat serius, ya. Karena ini hal yang sangat penting bagi orang-orang Yahudi yang hidup di dalam konteks perjanjian lama. Ini adalah salah satu tema sentral di dalam kitab Imamat. Jadi jika seorang Yahudi menjadi najis, mungkin karena menyentuh mayat atau luka terbuka, dia harus dipisahkan dan ditempatkan di tempat yang khusus atau kemah tersendiri, kira-kira begitu. Dan dia perlu mengalami pembasuhan sebelum dia diizinkan kembali oleh para imam untuk kembali kepada komunitasnya. Ada satu peraturan yang begitu rumitnya. Dalam beberapa kasus, saudara, ia harus mempersembahkan korban persembahan tertentu yang sudah diatur di dalam peraturan para imam tersebut. Ya. Dan mereka baru bisa kembali kepada komunitasnya dan mereka bisa kembali dalam relasi dengan Allah. Kalau enggak, semua tertutup. Tidak ada berkat bagi mereka. Yang ada adalah kutuk bagi mereka. Dan ini sesuatu hal yang sangat serius. Hagai datang kepada imam yang berwenang dalam hal ini dan bertanya kepada mereka 2 pertanyaan sederhana. Bukan tujuannya Hagai itu mendapatkan pengertian tentang hukum itu atau mengingatkan para imam itu tentang hukum itu, tidak, saudara. Tetapi inilah bentuk dari cara pendekatan Hagai untuk mengingatkan di mereka semua bahwa mereka sudah jatuh di dalam dosa dan mereka sudah najis di hadapan Allah. Dan itu menjadi satu peringatan yang kuat. Karena kedatangan Hagai adalah untuk kepentingan mereka. Supaya mereka sesegera mungkin menyadari kenajisan mereka. Dan sesegera mungkin mereka bertobat. Dan sesegera mungkin mereka mengambil bagian kembali dari rencana Allah untuk pembangunan bait Allah tersebut. Maka itu Hagai memulai dengan satu pertanyaan pertama. Tentang kekudusan. Di dalam ayat 12-13. Dikatakan ketika seekor hewan diletakkan di atas mezbah sebagai korban bakaran, daging hewan ini dianggap sebagai daging kudus. Dan daging ini milik Tuhan dan dipisahkan untuk digunakan sesuai dengan ketentuan Tuhan. Itu yang berlaku. Dan kita lihat para imam dan keluarga mereka diizinkan untuk makan beberapa bagian dari daging kudus ini. Tetapi, saudara, mereka harus memperhatikan bagaimana cara mereka memakannya. Di mana mereka makan dan apa yang mereka lakukan terhadap sisa-sisa makanannya itu diatur di dalam Imamat pasal 6 ayat 8 sampai pasal 7 ayat 38. Ya. Dikatakan jika seorang membawa daging kudus dalam punca bajunya lalu menyentuh makanan, tanya Hagai, apakah punca baju itu dapat membuat makanan yang disentuhnya menjadi kudus? Ya. Para imam menjawab tidak. Terus bertanya lagi, kenapa? Karena kita tidak dapat menularkan kekudusan itu, saudara, dengan cara yang sederhana. Nggak bisa. Ya. Meskipun punya baju itu kudus atau terpisah, tetapi saudara, karena daging itu juga kudus, kekudusan tidak bisa didapatkan melalui baju itu. Nggak bisa.
Nanti kita akan lihat dalam bagian berikutnya, saudara, tentang kenajisan. Akan memperkuat maksudnya, apa yang Hagai maksudkan di dalam bagian ini. Jadi menularkan kekudusan itu nggak bisa, saudara. Ya, kekudusan itu hadir di dalam konteks relasi orang itu dengan kebenaran firman Allah. Ya. Tetapi poin yang kedua, pertanyaan yang kedua, yang Hagai maksudkan di sini, saudara, ayat 14, tentang kenajisan. Dikatakan, jika seorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini, Hagai bertanya, menjadi najiskah yang disentuh itu? Jawabnya jelas iya. Ya. Hagai menyampaikan dua poin yang penting di sini. Kita tidak dapat menularkan, saudara, kekudusan dengan sedemikian, tetapi kita bisa menularkan kenajisan di dalam konteks seperti ini, dengan cara seperti ini. Coba perhatikan di sini. Ya, Hagai menyampaikan dua pesan ini, kita dapat menularkan kenajisan dari benda atau kepada orang lain, tetapi kita tidak dapat menularkan kekudusan dengan cara yang sama. Ya, prinsip yang sama berlaku dalam bidang kesehatan. Ya, di sini ada beberapa dokter. Kita dapat menularkan penyakit kepada orang yang sehat, tetapi kita tidak bisa menularkan kesehatan kita kepada orang yang sakit. Benar nggak? Jadi betapa seriusnya di sini, saudara. Kita ditantang untuk hidup sungguh-sungguh dalam kekudusan Tuhan. Karena kekudusan tidak didapatkan lewat penularan relasi kita, nggak ada. Tapi relasimu dengan Tuhan dalam kebenaran. Engkau bisa punya pemimpin KTB yang luar biasa bagusnya, tetapi kalau engkau tidak punya ketaatan kepada firman Tuhan, tidak ada gunanya. Kekudusan daripada kakak KTB-mu, kekudusan daripada pemimpin KTB-mu tidak bisa menularkan kepada dirimu. Tetapi justru sebaliknya, kekotoran dirimu bisa menjadi satu hal yang berbahaya bagi pemimpin KTB. Kalau stafnya bobrok, saudara, dia memimpin KTB, dia dengan sangat mudah menularkan kebobrokannya kepada adik KTB-nya. Tetapi kalau stafnya kudus, dia tidak secara otomatis bisa menularkan kekudusan itu kepada adik KTB-nya. Ini sesuatu hal yang sangat penting. Pesan yang disampaikan oleh Hagai di dalam konteks ini. Ya. Kita tidak bisa menularkan tubuh kita yang sehat kepada orang lain, saudara. Nggak bisa. Ya. Kalau bisa, dokter nggak laku, saudara. Benar nggak? Iya kan? Cari aja siapa teman-teman kita dari hasil labnya baik semua. Ya udahlah, tak kumpul sama mereka terus, gitu. Ya. Ini sesuatu hal yang sangat penting untuk kita lihat di dalam konteks. Ini maksud daripada Hagai. Ya, dia bertanya dan mengajukan pertanyaan ini kepada para imam. Supaya imam itu sadar apa yang sedang terjadi di dalam diri umat ini. Sebagai aplikasinya kita lihat di dalam ayat 15 sampai 20. Ya, kemana arah pembicaraan Hagai ini? Satu pertanyaan dari mereka. Ini tanya umat Allah kepada Hagai, dan Hagai pun menjawab. Mereka yang bekerja di bait Allah tidak dapat menularkan kekudusan. Tetapi mereka yang dapat menjadi najis karena dosa-dosa mereka. Dalam arti, saudara, mereka ini adalah diingatkan oleh Tuhan. Jangan egois. Jangan membangun rumahmu lebih dulu. Bangun bait Allah itu. Nah, orang-orang diperintahkan ini untuk membangun, saudara. Di dalam mereka membangun, mereka tidak akan menjadi kudus karena bait Allah itu. Enggak bisa. Mereka harus menyelesaikan dosa mereka itu. Baru mereka dilibatkan di dalam pembangunan itu. Kalau tidak, dosa-dosa mereka akan menjadi bagian di dalam konteks pembangunan itu. Itu yang mau diingatkan Hagai oleh mereka. Betapa sangat seriusnya, saudara, di dalam penanganan kehidupan dan pelayanan kita. Tanpa kekudusan, kenajisanmu akan menjadi penyakit yang sangat berbahaya untuk menular dengan sangat cepat. Saudara, melakukan pekerjaan Tuhan adalah hal yang sangat penting. Tetapi melakukan pekerjaan Tuhan dari hati yang murni dan penuh penyerahan kepada Tuhan adalah hal yang jauh lebih penting. Yang lebih celaka lagi, engkau tidak melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi engkau hidup di dalam kenajisan. Itu jauh lebih parah lagi. Itu lebih parah daripada umat Allah di sini. Ini sesuatu hal yang sangat penting untuk kita ingat semua, saudara. Engkau tanpa kekudusan, cepat atau lambat,
engkau akan menjadi tumpul terhadap kebenaran. Tidak ada hikmat di dalam pengelolaan pelayanan. Dan kau tidak punya langkah-langkah yang penuh dengan hikmat dan iman daripada Tuhan. Dan ketakutan, kebingungan, kekhawatiran akan menguasai dirimu. Walaupun engkau sudah punya pengalaman pelayanan menjadi seorang staf, pengalaman menjadi seorang pengurus dan sebagainya. Saudara perhatikan di dalam konteks terang firman Tuhan ini. Nabi Hagai kemudian menyampaikan satu sejarah hidup mereka secara singkat. Kita lihat di sini. Ketika mereka bertahun-tahun hidup dengan mementingkan diri mereka sendiri, Tuhan menghajar mereka. Itu kita lihat di dalam eksposisi yang pertama. Dalam pasal 1 ayat 1 sampai 11. Dan orang-orang Yahudi yang tidak menjaga setiap ketentuan dalam perjanjian Allah, Allah tidak bisa memberkati mereka seperti yang dijanjikan. Tuhan gak akan memberkati pelayanan yang tidak di dalam ritmenya, yang tidak berjalan di dalam petunjuknya, yang tidak berjalan di dalam ketetapannya, gak bisa. Engkau boleh berapologetika macam-macam, engkau punya reason secara teologis yang begitu hebat, tapi engkau tidak bisa membohongi dirimu di hadapan Tuhan bahwa engkau berjalan di luar daripada rel Tuhan. Engkau bisa menyembunyikan dengan alasan-alasan teologis kepada rekan-rekan sepelayanan. Engkau bisa memberikan satu penjelasan kepada mereka, dan engkau bisa meyakinkan orang lain dengan alasan teologismu, tetapi engkau tidak bisa meyakinkan Tuhan, karena Tuhan tahu tipu muslihat di dalam hati dan pikiran. Coba perhatikan di dalam konteks ini. Ini berita yang begitu kerasnya kepada bangsa ini, saudara. Perhatikan, saudara. Orang-orang yang tidak menjaga setiap ketentuan dalam perjanjian Allah, Allah tidak bisa memberkati mereka seperti yang dijanjikan. Allah tidak mau memberkati mereka seperti yang dijanjikan itu. Bukan Tuhan ingkar janji, tapi engkau yang mengingkari perjanjian itu. Itu yang dimaksudkan, saudara. Dan sebagai dampaknya, itu kondisi ekonomi mereka berantakan. Itu yang terjadi. Itu yang dilukiskan oleh Hagai. Jadi Hagai melihat engkau mengalami kondisi ekonomi yang begitu berat karena engkau hidup di dalam kenajisanmu. Karena engkau hidup di dalam pengutamaan dirimu, dagingmu, bukan Tuhan, bukan bait Allah. Tuhan ingatkan itu. Maka Tuhan menghajar mereka dengan hama dikatakan di sini, ya, dan hujan es sehingga gandum tidak lagi dapat dipanen. Itu juga dinyatakan di dalam Ulangan 28 ayat 22. Saudara. Jadi Tuhan sangat konsisten, ya, untuk dia bekerja di dalam konteks perjanjiannya dengan umat Allah, di dalam konteks janjinya kepada umat Allah. Dia tidak mungkin keluar dari konteks itu, tidak mungkin, saudara. Kalau sampai itu tidak terjadi, bukan dikoreksi dari sisi Tuhan, dikoreksi dari sisi kita, pasti kita tidak berjalan di dalam rel yang dia mau. Saya ingin bertanya, saudara, kalau kereta api itu tidak berjalan di dalam rel yang disediakan, kira-kira sampai nggak kepada stasiun yang dituju? Engkau dorong-dorong ya sampai mabuk, ya nggak bisa. Dorong kereta api yang begitu panjangnya, benar nggak? Nggak bisa. Satu-satunya cara kereta api itu bisa, gerbong itu bisa sampai kepada tujuan, dia harus berjalan di dalam rel itu. Nggak ada cara lain. Hidup kita juga begitu, saudara. Pelayanan kita juga begitu. Engkau tidak sampai kepada tujuan Tuhan kalau engkau tidak berjalan di dalam rel Tuhan itu. Nggak bisa. Harus itu cara satu-satunya. Membangun pelayanan itu berapa sulitnya, saudara. Menghancurkan dalam waktu sekejap. Benar nggak? Engkau cukup tidak berjalan di dalam rel Tuhan, hancur semua pelayanan itu. Benar nggak? Padahal untuk berjalan di dalam rel Tuhan membutuhkan penyangkalan diri. Berjalan di dalam rel Tuhan membutuhkan pembedahan kedagingan kita. Butuh operasi salib Kristus dalam kelemahan-kelemahan kita. Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Dan Hagai menghendaki bangsa ini kembali ke dalam rel Tuhan. Supaya mereka masuk dan berjalan dan sampai kepada tujuan-tujuan Tuhan. Pertanyaannya, saudara, mengapa Tuhan memperlakukan sedemikian keras kepada umatnya? Hanya satu tujuan Tuhan, supaya mereka kembali kepada Tuhan dengan segenap hati mereka. Tapi ayat 18 perhatikan. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Pukulan-pukulan Tuhan yang begitu keras sampai kepada bidang ekonomi mereka, bidang pekerjaan mereka, sampai upah mereka seperti kantong bocor. Tidak terus menyadarkan mereka. Perhatikan di sini. Seringkali Tuhan
pada waktu kita keluar dari rel itu, ada teguran-teguran yang lembut dan sederhana. Adalah sentilan-sentilan yang sederhana. Tapi kita mengeraskan hati. Sampai ada sedikit pukulan lebih keras, tapi makin keras kita. Pukulan makin keras, engkau makin keras. Setelah itu, ada pukulan yang begitu dahsyat yang akan mengejutkan hidupmu. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Enggak ada gunanya mengeraskan hati itu, saudara. Babak belur sendiri, benar nggak? Siapa yang bisa berhadapan dengan Tuhan? Yang dikatakan di sini kembali, Tuhan memperkenalkan di dalam ayat 12, Tuhan semesta alam, Tuhan yang berotoritas, Tuhan yang berdaulat. Itu yang diperkenalkan Hagai berkali-kali kepada bangsa ini. Bangsa ini diingatkan berkali-kali, yang berdaulat itu bukan dirimu, tetapi aku yang menciptakan alam semesta ini. Ungkapan ini berkali-kali di setiap pasal kita menjumpai. Ya. Di setiap bagian perikop menjumpai perkenalan Tuhan kepada bangsa ini. Memperkenalkan dia yang berdaulat, dia yang punya otoritas. Seringkali dalam proses perjalanan lamanya kita melayani, kita sudah kehilangan rasa hormat terhadap otoritas Tuhan. Dengan cara mempersiapkan pelayanan KTB tanpa ketergantungan yang penuh kepada Tuhan. Mempersiapkan PA-PA tanpa berdoa dengan sungguh di hadapan Tuhan. Mempersiapkan pelayanan tanpa sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, berdoa sungguh-sungguh. Tanpa mempersiapkan diri dengan mengkuduskan diri di hadapan Tuhan. Hati-hati, saudara. Hidupmu tidak punya implikasi apa-apa kalau engkau tidak ada Tuhan di dalam. Pelayananmu tidak akan punya dampak apapun kalau engkau tidak melibatkan Tuhan yang berotoritas itu di dalam dirimu. Karena gelarmu, kemampuan teologiamu, pengalamanmu itu nothing. Kosong. Enggak ada gunanya. Ini sesuatu hal yang sangat penting, saudara, untuk kita terus bertanya kepada Tuhan. Coba perhatikan, mereka memberikan perhatian sedemikian besarnya untuk pembangunan rumah mereka, saudara. Ya, untuk rumah mereka sendiri, ya. Dan mereka mengabaikan rumah Allah. Pembangunan kembali Bait Allah menjadi tugas yang membawa mereka kembali ke Yerusalem, terabaikan. Ini yang terjadi. Ya. Hagai memanggil mereka untuk bertobat, dan panggilan ini menunjukkan ada jaminan berkat bagi mereka. Perhatikan ayat 19 dan 20. Ayat 19 dan 20, Hagai ingin membawa mereka kembali kepada panggilan pertobatan itu, dan mereka melihat implikasi daripada panggilan pertobatan itu adalah berkat yang ada di dalam diri mereka. Ya. Saudara, Hagai mengingatkan orang-orang Yahudi tentang janji Allah yang diberikan kepada Salomo. Setelah Salomo mendedikasikan Bait Allah, kalimat itu dilontarkan dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14, dikatakan demikian. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Prinsip Tuhan sama. Engkau datang dalam pertobatan, pemulihan terjadi, pemeliharaan Tuhan menjadi bagian hidupmu. Engkau makin mengeraskan diri, pukulan daripada Tuhan menjadi bagian konsekuensinya. Hukuman yang jauh lebih akan menjadi bagian kita ke arah kabinasya. Itu menjadi bagian yang logis di dalam logika melihat tentang perjanjian Allah dan umatnya. Kita tidak mungkin lepas dari perjanjian itu, saudara. Ya. Dan perjanjian itu menjadi bagian kita di dalam Kristus sekarang ini, saudara. Dan itu menjadi prinsip selama-lamanya. Ya, tidak bisa ditawar, nggak bisa ditawar. Ya, cuman memang ada orang menginterpretasikan secara salah. Ya, kalau kita berjalan dalam Tuhan, maka pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan, pemulihan ekonomi itu diidentikan dengan kekayaan dan kemakmuran. Itu kesalahannya, bukan di situ maksud Tuhan. Ya, itu sudah membuat sesuatu interpretasi yang berlebihan di dalam konteks yang dimaksudkan daripada tujuan perjanjian itu. Ya, itu bukan yang Tuhan mau, saudara. Saudara, memiliki pekerjaan yang dikhususkan untuk Tuhan ini, saudara, pada waktu dasar bait suci diletakkan 16 tahun sebelumnya, ya, adalah baik. Dan berkat Allah akan segera mengikuti mereka. Tetapi mereka berdosa di dalam hati mereka. Perhatikan, mereka berdosa di dalam hati mereka. Artinya mereka berdosa tidak ada yang tahu. Kalimat ini menegaskan tidak ada yang tahu. Tetapi Hagai tahu, karena Hagai mendapat pesan dari Tuhan.
Engkau bisa datang ke sini dengan hati yang tidak sesungguhnya. Kita semua tidak tahu, tapi Tuhan bisa tahu. Keculasan hatimu, kecurangan hatimu, kelicikan hatimu, Tuhan bisa tahu. Tetapi Tuhan juga tahu ketulusanmu, kesungguhan, komitmen, totalitasmu. Tuhan juga tahu. Engkau bisa menggunakan topeng, tapi di hadapan Tuhan tidak mungkin. Bangsa ini sudah terlalu lama, saudara, menggunakan topeng hidup mereka. Sampai dikatakan, ya, mereka melakukan dosa di dalam hati. Jadi luar biasa topeng yang dipakai. Dan dosa mereka mendukakan hati Tuhan dan menajiskan pekerjaan mereka. Kalau engkau tidak membereskan dirimu dengan baik di dalam melakukan pelayanan itu, pelayananmu terkontaminasi dengan kenajisan itu. Tidak ada kuasa Tuhan. Yang ada keruntuhan menjadi bagian pembelajaran dari konsekuensi kenajisan itu. Jangan main-main, saudara. Jangan main-main. Hage memberikan peringatan yang sangat amat kuat berita ini. Untuk bangsa ini mengerjakan pembangunan dengan hati yang dibereskan di hadapan Tuhan lebih dahulu. Ya, tanpa hati yang dibereskan di hadapan Tuhan akan mengkontaminasi apa yang dikerjakan oleh bangsa ini, termasuk bait Allah itu. Dan Tuhan tidak mau itu terjadi. Pertanyaan berikutnya Hage, apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Ia bertanya kepada umatnya di dalam ayat 20 ini, saudara, perhatikan. Mereka menjawab tidak. Ini adalah akhir bulan ke-9 dari orang-orang Yahudi baru saja membajak ladang untuk menyiapkan panen di musim dingin. Ya. Jadi Hage memanggil mereka supaya mereka mempercayakan kepada Allah hasil panen mereka di masa yang akan datang. Ya. Ini adalah contoh lain dari konteks Matius pasal 6 ayat 33. Menempatkan kepentingan Allah di tempat pertama. Dan dia akan mengurus sisanya di dalam hidup kita. Maka dikatakan ayat 20, mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Padahal masih mereka menunggu nanti masa panen. Tapi Tuhan berani menjanjikan karena pertobatan yang terjadi jika kau lakukan. Kenapa? Yang Tuhan katakan demikian. Karena itu sesuai dengan perjanjian dia dengan umatnya. Tuhan tidak mungkin mengingkarinya. Dan itu menjadi komitmen Tuhan untuk setia dan konsisten menepati setiap perjanjian dengan umatnya. Walaupun umatnya berulang kali bisa mengingkarinya dan menyangkalinya. Benar nggak? Banyak gereja atau lembaga pelayanan, saudara, menetapkan seorang pemimpin sebagai pembimbing rohani, ya, dan menetapkan seorang pejabat yang bertanggung jawab untuk aspek materi, ya, inventaris dan sebagainya dalam suatu pelayanan untuk ketertiban organisasi itu. Saya pikir hal itu mungkin sangat baik, saudara. Tetapi pemisahan antara materi dan rohani itu tidak alkitabiah. Kalau saudara memperhatikan, secara khusus dalam kitab Nehemia, setelah masing-masing menyelesaikan bagian-bagiannya masing-masing, selalu ada peristiwa pentabisan, benar nggak? Penyuciannya. Itu menunjukkan, walaupun pembangunan dan pendirian bagian-bagian itu adalah menurut kaca manusia pekerjaan fisik, tapi mereka menghayatinya secara rohani, karena mereka membutuhkan kehadiran Tuhan di dalamnya. Dan mereka menyadari, menyelesaikan itu adalah bagian daripada penyertaan Tuhan. Saya ingin bertanya, setiap kita mengakhiri pelayanan di dalam akhir tahun, benarkah ada rasa syukur yang dalam? Ada pertobatan yang dalam jika kita tidak mengerjakan dengan baik. Ada persembahan yang sesungguhnya kepada Tuhan, yang terbaik di akhir tahun kepada Dia. Atau, habis akar BPJ, lega banget. Kayak pertarungan yang terakhir kira-kira begitu. Ini babak final. Ya. Januari gini lagi. Februari. Karena perspektif kita melihat konteksnya tidak tepat. Mari kita perhatikan di sini. Ya. Pembangunan fisik sebuah gereja yang baru harus sama rohaninya dengan sebuah usaha penginjilan atau mengadakan semacam konferensi atau konvensi misi atau penginjilan tersebut sama. Ya, merawat rumah Tuhan itu sama.
itu membutuhkan juga bagaimana ekspresi kekudusan Allah dinyatakan di dalamnya. Menjadi komitmen kita. Ya. Hati-hati loh saudara. Ya. Kita kalau bukan barang kita sendiri, walaupun itu barang persekutuan, kita bisa seenaknya. Orang yang biasa tidak tertib akan terbawa terus ketidaktertiban kemana-mana. Benar. Ketidaktertiban itu terpola terus. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Tidak pernah bertobat. Kalau sudah begini, mana bisa melayani dengan baik? Kalau nggak bertobat sungguh-sungguh. Ini penting. Kelihatan hanya kecil dan sederhana. Tetapi itu menunjukkan ekspresi kita tidak bertanggung jawab terhadap milik orang lain juga. Ini sesuatu yang penting. Saudara meninggalkan tempat dari sini, ada tas saudara. Saya itu selalu berpikir, bagaimana saya ikut mengawasi tas yang ditinggalkan di sini. Saya nggak tahu isi tasnya itu, padahal cuma Alkitab doang kira-kira bisa. Tetapi tetap saya waspadai karena saya nggak tahu. Saya ibaratkan seperti tas saya sendiri. Itu semangatnya kan harus begitu. Kalau kita nggak peduli kan hilang semua barang ini, benar nggak? Cukuplah pengalaman weekend yang lalu, saudara. Jangan diulang lagi. Bayangin HP-nya Yohanes itu. Sampai hilang. Kasihan juga saya sampai panggil ke dia. Gimana ya? Iya, saya kaget juga, Kak. Saya taruh, saya tinggal mandi. Saya keluar dari kamar mandi, hilang. Aku pikir bahwa di dunia ini ada tempat-tempat tertentu yang sangat steril terhadap kejahatan. Gak ada. Biar di gereja nggak ada, biar di perkantas juga nggak ada. Kita nggak tahu. Perkantas Malang kebobolan berkali-kali, benar nggak? Nggak tahu yang Jember, Kediri, Surabaya juga sama. Nggak ada yang steril, membutuhkan komitmen kita dengan baik untuk menjaganya. Coba mari kita perhatikan di dalam konteks firman Tuhan ini. Dosa selalu menjadi penghalang pekerjaan Allah dan merampas berkat-berkat Tuhan. Ingat ya, dosa itu menjadi penghalang yang sangat kuat untuk pekerjaan Tuhan dan merampas berkat-berkat Tuhan. Kalau engkau membiarkan dosa itu bercokol dalam hidupmu, engkau akan menikmati bagian ini. Di mana engkau memimpin orang nggak bisa. Ya, engkau melakukan apa-apa tidak bisa. Tidak ada kuasa karena tidak ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Karena hidupmu terlalu najis. Dosa yang kau pelihara, dosa kemalasanmu, dosa keculasanmu dan sebagainya. Kau harus kembali kepada Tuhan. Dosa umat Allah yang membawa kepada kehancuran Yerusalem dan mereka menjadi tawanan bangsa asing, dan dosa-dosa mereka juga kita lihat dapat menghambat pembangunan kembali Bait Allah dan pembaharuan bangsa Yahudi di tanah mereka sendiri. Walaupun mereka sudah kurang dari pembuangan, tapi kalau mereka tidak mengkuduskan diri dan mempersiapkan ke dalam konteks pembangunan itu, mereka tetap tidak akan ada berkat Tuhan di dalamnya. Firman Tuhan di dalam Amsal 14:34 mengatakan, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Satu peringatan yang sangat kuat di sini, supaya umat Allah itu betul-betul menjaga kekudusan Tuhan sedemikian rupa menjadi prioritas hidup mereka. Maka mereka akan berjumpa dengan pemeliharaan proteksi Tuhan di dalam hidup mereka terhadap tantangan-tantangan dari pihak luar bangsa-bangsa lain, dan penyertaan Tuhan ke dalam tujuan dan sampai kepada tujuan yang Tuhan mau. Ya, engkau tidak akan pernah sampai kepada tujuan-tujuan Tuhan kalau engkau tidak kembali kepada maksud Tuhan. Pertaubatan adalah kunci pemulihan. Pemulihan adalah bagian yang sangat penting di dalam proses pertumbuhan itu sendiri. Kalau engkau tidak pernah bertobat, engkau tidak mengalami pemulihan, maka engkau tidak mengalami pertumbuhan yang sesungguhnya. Hagai telah meminta orang-orang Yahudi untuk menengok ke belakang dan kemudian melihat ke dalam. Menengok ke belakang tentang penyertaan Tuhan. Sekarang mereka melihat ke dalam.
Ada penyertaan Tuhan di belakang, tetapi tidak direspon dengan hati yang sungguh, tetapi kenajisan yang terpelihara dalam hidup mereka. Pengutamaan diri mereka, ego mereka, rumah-rumah mereka bangun dengan kemewahan, mengabaikan pekerjaan Tuhan, bait Allah tersebut. Pada waktu mereka melihat ke dalam, mereka sudah belajar tentang kemuliaan Allah dan kekudusan Allah. Sekarang Hagai meminta mereka untuk melihat jauh ke depan. Itu poin yang ketiga, yaitu lihatlah ke depan, karena di situ ada penobatan. Kita lihat di dalam Hagai pasal 2 ayat 21 sampai 24. Hagai memberi dorongan semangat orang-orang Yahudi untuk tetap pada pekerjaan mereka dan menyelesaikan rumah Allah. Sekarang Hagai menyampaikan beberapa hal yang dikhususkan untuk memberi dorongan semangat kepada Zerubabel, bupati Yehuda ini. Dan hal ini disampaikan pada hari yang sama, yaitu pada tanggal 24 bulan yang ke-9. Menjadi seorang pemberita firman yang setia Hagai ini. Hagai selalu mendengarkan suara Tuhan, peka terhadap suara Tuhan, dan menyampaikan apa yang Tuhan mau disampaikan. Itu dilakukan oleh Hagai. Zerubabel adalah cucu Raja Yoyakin atau Yekonya. Ya. Di dalam Matius pasal 1 ayat 12, Konya, Yeremia juga di dalam Yeremia 22 ayat 24, 28. Berarti ia termasuk dari keturunan Raja Daud. Ini konteksnya, perhatikan. Tapi ia tidak mengenakan mahkota dan dia tidak duduk di singgasana. Zerubabel adalah bupati yang rendah hati. Salah seorang dari sisa-sisa orang Yahudi yang berjuang, yang berusaha keras menyelesaikan pembangunan Bait Allah yang sudah menjadi reruntuhan. Zerubabel ini situasi yang mengecilkan hati seorang pangeran kerajaan. Perhatikan ini. Oleh sebab itu sekarang Tuhan memberikan kepada Hagai, hambanya, firman Tuhan datang memberikan dorongan semangat khusus kepada Zerubabel. Bagaimana orang yang begitu berani merendahkan diri, satu saat diangkat oleh Tuhan, bahkan dinobatkan oleh Tuhan menjadi cincin, ya, yang menjadi pengikat. Kita akan lihat lebih jauh. Bangsa-bangsa apa saja yang ada di sekitar Yerusalem yang lebih besar dan lebih kuat daripada bangsa Israel. Perhatikan di sini, ya. Ada begitu banyak. Yakinlah bahwa Tuhan akan memelihara umatnya seperti Dia sudah buktikan pemeliharaan. Ada begitu banyak bangsa-bangsa di luar daripada Israel yang kuat, gagah, perkasa, yang dengan gampang saja melumat Israel ini. Tetapi diingatkan kembali, Allah yang sama yang memampukan Musa untuk mengalahkan Mesir dan memampukan Yosua untuk menaklukkan bangsa-bangsa di Kanaan, akan melindungi umatnya sampai tujuannya digenapi melalui mereka. Israel akan terus bertahan kalau kita lihat konteks ini sampai pada akhir zaman. Dan Tuhan akan mengalahkan musuh-musuh bangsa Israel dan membangun kembali kerajaan Israel. Ya. Coba perhatikan, ini konteks kepada Zerubabel. Tuhan memanggil Zerubabel dengan sebutan hambaku. Ini panggilan yang sangat khusus, sangat berbeda kalau saudara memperhatikan pasal 1. Sebutan ini ditujukan kepada Israel adalah sebutan bangsa ini. Di dalam ayat 2, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini, ya, bukan my people, bukan umatku. Kenapa? Karena Tuhan begitu jengkelnya, marahnya kepada bangsa ini. Umatku yang seharusnya menjalankan dan taat kepada kebenaran, tetapi tidak. Maka Tuhan berkata, bangsa ini bukan umatku. Kemarahan Tuhan yang sangat luar biasa di situ. Ya. Tetapi perhatikan, waktu Zerubabel memberikan respon dengan cepat dengan pertobatannya dan sebagainya. Saudara, kita lihat di sini. Tuhan memanggil Zerubabel dengan sebutan hambaku. Sebuah panggilan yang sangat eksklusif di sini yang disediakan bagi orang-orang yang khusus yang dipilih Tuhan. Dan Zerubabel memang dipilih Tuhan dan Tuhan akan menjadikan seperti cincin meterai raja. Dikatakan di sini. Perhatikan. Cincin meterai itu digunakan oleh raja sebagai suatu tanda sah atau resmi dan berfungsi seperti tanda tangan pada satu dokumen yang mengesahkan itu dan punya otoritas itu. Itu dikatakan dalam Ester pasal 3 ayat 10, saudara. Juga pasal 8 ayat 8 dan 10, ya. Jadi itu cincin meterai, saudara. Satu jaminan bahwa raja akan menepati janjinya dan memenuhi persyaratan dalam dokumen tersebut. Perhatikan di sini. Jadi Zerubabel itu, saudara, dijadikan seperti cincin meterai oleh Tuhan.
Satu penobatan yang luar biasa yang Tuhan lakukan untuk Zerubabel. Zerubabel yang adalah cucu dari Raja Yoyakin atau Konya, itu telah ditolak oleh Tuhan. Tetapi Zerubabel diterima oleh Tuhan dan diberikan meterai, cincin meterai semacam ini. Perhatikan kalimatnya. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Bahkan sekalipun Konya bin Yoyakim, Raja Yehuda adalah sebagai cincin meterai pada tangan kananku dikatakan. Namun aku mencabut engkau. Nampaknya bapaknya sudah mendapatkan itu. Dicabut otoritas itu. Dan sekarang diberikan kepada anak. Itu dalam Yeremia 22 ayat 24. Jadi Allah mengubah hukumannya dan memperbaharui janjinya bahwa garis keturunan Daud tidak akan mati. Dan dari keturunan Daud akan lahir bagi dunia seorang juru selamat. Ini sebabnya kita menemukan Zerubabel disebutkan di dalam silsilah Yesus Kristus dalam Matius pasal 1 ayat 12 dan Lukas pasal 3 ayat 27. Sangat jarang orang mengingat Zerubabel, benar enggak? Natal seringkali justru Herodes yang diingat. Kasihan Zerubabel. Saya jarang menemui ada orang namanya Zerubabel. Ya, sangat jarang. Herodes lebih jarang lagi. Saudara, berita firman Tuhan ini memberi dorongan semangat yang besar bagi Zerubabel untuk tetap kepada pekerjaannya dan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Allah untuk dia kerjakan. Perhatikan. Dia adalah orang khusus bagi Allah, yang dipilih oleh Allah, hamba Allah. Dia adalah seorang yang dekat dan berkenan di hadapan Allah sebagai cincin meterai raja. Ya. Orang-orang Israel selama berabad-abad harus berjuang dan mengalami penderitaan, tetapi Mesias akan datang. Musuh-musuh Israel akan dikalahkan dan kerajaan yang mulia akan didirikan. Ya. Ketika kita membaca perjanjian lama dengan seksama, kita akan melihat sejarah keselamatan yang berkembang dari satu fase ke fase, dari satu zaman ke zaman, lalu bergerak ke arah penggenapan janji datangnya Mesias. Banyak orang yang terlihat dengan peran masing-masing, ya, unik, penting. Ya, Abraham mendirikan sebuah bangsa, Ishak dan Yakub membangunnya, Yusuf melindungi bangsa ketika mereka berada di Mesir, dan Musa menebus mereka dari Mesir. Perhatikan, Yosua memberikan mereka warisan yang dijanjikan, masuk ke tanah perjanjian, dan Daud mendirikan kerajaan. Walaupun diwarnai dengan dosa, penderitaan, kegagalan, garis keturunan Daud tidak pernah berhenti, dan pada harinya Yesus Kristus anak Daud dilahirkan di Bethlehem. Tuhan menggenapi pada waktu ini. Artinya tidak ada satupun yang bisa menggagalkan rencana Tuhan untuk ladangnya, untuk umatnya, untuk gerejanya. Tidak ada. Walaupun ada orang-orang berusaha ingin menghancurkannya, maka engkau dipakai oleh Tuhan menjadi bagian untuk menggenapi daripada hal yang negatif daripada maksud Tuhan. Hal yang perlu kita waspadai, saudara. Kalau saudara membaca dengan sangat teliti dalam 2 Timotius pasal 3, saudara akan menemukan karakteristik daripada manusia akhir zaman. Ya. Dan itu ada bagian yang belum digenapi. Hal-hal yang negatif. Jangan sampai kita adalah bagian yang menggenapi dari hal yang negatif dari 2 Timotius pasal 3. Perhatikan saudara. Ketika kita sebentar lagi merayakan Natal, kelahiran Kristus, orang-orang mengingat Maria, mengingat Yusuf, mengingat orang Majus, para gembala, bahkan Herodes yang jahat itu ya. Tetapi mereka jarang mengingat dan berpikir tentang Zerubabel, seorang tokoh yang rendah hati dan setia yang ada di dalam garis keturunan Daud itu. Ya. Akhirnya, saudara, kita menyelesaikan eksposisi ini. Saya membuat 5 kesimpulan. Yang pertama, pelajaran praktis dari kitab Hagai ini. Yang pertama, karya Allah sudah dimulai, didukung dan diarahkan oleh firman Allah. Perhatikan. Para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan ini dengan lancar, digerakkan oleh nubuat Nabi Hagai, Nabi Zakaria bin Ido di dalam Esra pasal 6 ayat 14. Ketika hamba Allah memberitakan firman Allah dalam kuasa Roh Kudus, ya, sesuatu akan mulai terjadi. Hal ini terlihat dengan jelas dalam sejarah gereja.
Reformasi atau kebangunan rohani akan terjadi jika khotbah-khotbah yang membawa orang kepada firman Tuhan disertai kuasa daripada Roh Kudus. Itu yang pertama. Jadi karya Allah sudah dimulai, didukung dan diarahkan oleh firman Tuhan. Yang kedua, hamba Allah harus bekerja sama untuk membangun rumah Allah. Ya. Hagai seorang hamba tua. Ya. Sakaria demikian, seorang hamba Tuhan yang masih muda. Ya. Hagai memang lebih tua, melayani di masa yang sama. Jenis pelayanan yang sama, yaitu menyampaikan firman-Nya kepada sisa-sisa orang Yahudi. Ya. Tuhan memberkati pelayanan mereka yang saling melengkapi ini. Ya. Sungguh tragis ketika dua orang hamba Tuhan tidak bisa bekerja sama, bahkan melayani dengan nuansa persaingan, membangun kelompok yang rawan konflik dan sebagainya. Jika hal ini terjadi, sama seperti memberikan amunisi kepada musuh yang selalu berjaga untuk menentang Injil. Tetapi perhatikan, ya, dengan Hagai dan Sakaria, sesungguhnya sesama hamba Tuhan adalah sama-sama kawan sekerja Allah. Seperti ungkapan Paulus di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 9. Karena kami ini adalah kawan sekerja Allah. Perhatikan di sini. Hamba Allah harus bekerja sama untuk membangun rumah Allah. Hagai, Sakaria bersama-sama mengingatkan terus-menerus bangsa itu. Ya, dan mereka bersama-sama membangun, ya, rumah Allah itu. Yang ketiga, bila kondisi dan situasi nampak suram, berupayalah melihat Allah terus-menerus. Ya. Selain janji-janji Allah, kita tidak memiliki harapan. Ingat ya, selain janji-janji Allah, kita tidak memiliki harapan. Ya. Seorang hamba Tuhan pernah berkata, iman melihat yang tak kelihatan. Ya. Memilih hal-hal yang bernilai kekal dan melakukan hal-hal yang mustahil bagi dunia. Pekerjaan kita saat ini, saudara, adalah bagian daripada pekerjaan Allah di masa depan. Ya. Oleh sebab itu, kita harus melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Itu sangat penting. Yang keempat, mungkin yang ketiga, engkau dalam pelayanan berjumpa dengan semua kesulitan. Terus melihat Allah, terus menerus. Ya, seperti Hagai ini. Ya, tidak melihat nostalgia bait Allah Salomo itu, tidak. Tapi melihat Tuhan terus menerus. Yang keempat, menempatkan Allah di tempat yang pertama adalah jaminan berkat Tuhan. Ya. Mengapa pekerjaan Tuhan menjadi terganggu ketika kita mengejar kesenangan dan kenyamanan bagi diri kita sendiri? Karena membuat hidup kita terfokus dan tidak mampu berkenan kepada Tuhan. Ya, seperti bangsa ini, fokus kepada dirinya dalam pembangunan rumah mereka yang mewah dan enak. Ya, bait Allah diabaikan. Ya, pekerjaan Tuhan terbengkalai. Di era globalisasi seperti ini, saudara, tawaran dan daya tarik dunia makin kuat menerpa orang Kristen di seluruh dunia. Mungkin karena kondisi ini, mereka cenderung lebih memilih hal-hal kesenangan duniawi. Mereka tidak menyadari bahwa setiap kita harus bertanggung jawab pada pilihan kita ketika Tuhan datang kembali. Engkau akan bertanggung jawab kepada pilihan keputusan hidupmu. Apakah berkenan kepada Tuhan? Apakah kau mengikuti agendanya Tuhan, bukan agendamu? Engkau sendiri. Perhatikan, Matius 6 ayat 33 masih ada di dalam Alkitab. Dan Roma pasal 14 ayat 12 juga masih ada dalam Alkitab. Itu tidak pernah dihapuskan dalam Alkitab. Itu memberikan jaminan dan prinsip pentingnya pengutamaan kepada Tuhan. Jangan sekali-kali mengabaikan bagian firman Tuhan ini. Yang terakhir, yang kelima, pelayanan yang tidak melibatkan kuasa Roh Kudus adalah pelayanan yang sia-sia. Ya, ingat ya, pelayanan yang tidak melibatkan kuasa Roh Kudus adalah pelayanan yang sia-sia. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kaum, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Filipi pasal 2 ayat 13. Dan Allah tetap menunjukkan kuasa dan kemuliaannya melalui hal-hal yang lemah dari dunia ini. Itu 1 Korintus pasal 1 ayat 26 sampai 31. Mungkin kau lemah tidak berdaya, tapi ada Tuhan yang akan menunjukkan penyertaan dan kuasanya untuk hidup kita. Jika kita terlalu menonjolkan kemampuan diri kita sendiri, Tuhan tidak bisa memakai kita. Ingat ya. Jika kita terlalu menonjolkan kemampuan diri kita sendiri, Tuhan tidak bisa memakai kita. Dan Tuhan tidak mau memakai kita. Hal inilah yang menyebabkan kehancuran Raja Usia di dalam 2 Tawarik 26 ayat 1 sampai 23. Karena Usia ingin menggunakan kekuatannya sendiri. Jangan sekali-kali mengelola
dengan kekuatanmu, kekuatan finansialmu, kekuatan pengalamanmu, kemampuan otakmu, dan lain sebagainya. Hanya satu, andalkanlah Tuhan. Maka ada penyertaan Roh Kudus, sehingga pelayananmu tidak menjadi sia-sia, tapi pelayananmu bertampak ke dalam kekekalan. Tuhan memberkati.